Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan kebahagiaan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, sebelumnya kenalin, nama saya Atifah dari program studi Ilmu Hubungan Internasional kelas A angkatan 2021 dengan NIM 210204638. Oke, jadi di video kali ini adalah video curhat filsafat part 2. Yaitu saya ingin update perkembangan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang saya pertanyakan di video ini. Ting, curhat filsafat part 1. Oke, tetapi sebelum itu saya ingin membahas sedikit tentang video kemarin, yaitu video curhat filsafat part 1, yang mana setelah mengupload video tersebut saya bertemu dan belajar lagi mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, sehingga ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan. Salah satunya adalah tentang ciri-ciri berpikir secara filsafat, dan juga saya jadi tahu tahapan-tahapan berpikir pada manusia, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling atas. Yaitu dari yang paling dasar itu ada mythology thinking, kemudian naik lagi ada common thinking, kemudian naik lagi ada logic thinking, kemudian ada scientific thinking, lalu ada philosophy thinking, dan yang terakhir yang paling atas ada tahapan berpikir teologi thinking, yaitu nanti kita bahas. Oke, dengan adanya pembahasan ini, saya jadi bisa mengevaluasi diri saya pada video curhat filsafat part 1 kemarin, yang mana saya merasa bahwa di video tersebut pembawaan yang saya bawakan itu kurang santai. Saya masih kaku di video tersebut, dan saya belum bisa mengaplikasikan cara berpikir filsafat dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini pernah saya tanyakan. Kadang tuh saya ingin bertanya tentang hal seperti hal dasar, hal yang mendasar. Cuman kalau dipikir lagi tuh ternyata susah juga ya jawabnya gitu kan. Kayak ya intinya kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada di video saya sebelumnya itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar. Cuman ketika dikaji lagi ternyata untuk mencari jawaban itu tuh tidak semudah pertanyaan itu gitu. Jadi berhubungan dengan materi yang saya dapatkan, dengan ya pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya, yaitu adalah poin utamanya dari pertanyaan saya kan ada siapa sih sebenarnya diri saya. Tapi sebelum timbul pertanyaan itu kan ada pertanyaan lain, yaitu salah satunya kenapa sih kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Lalu siapa sih yang menggerakkan itu semua gitu kan. Dan lalu ada lagi pertanyaan tentang pikiran baik dan pikiran buruk yang ada di diri saya. Itu tuh sebenarnya siapa sih yang memberikan itu gitu loh. Itu tuh asalnya dari mana? Pikiran baik, pikiran jahat itu tuh asalnya dari mana? Untuk itu saya sebenarnya sudah sedikit menemukan titik terang. Oke, langsung aja kita bahas. Saya bahas bagaimana pikiran baik dan pikiran jahat itu ada gitu. Terus kita tuh harus apa dengan itu? Menurut saya pikiran baik dan pikiran jahat ini kan selalu berdampingan. Jadi sebenarnya kita tuh kadang
kadang kita tuh terjerumus gitu loh. Kadang kita ngikutin yang pikiran jelek, kadang kita ngikutin pikiran baik. Sebenarnya ada hal yang mendasar yang perlu kita punya untuk bisa mengikutin itu. Apakah kita mau milih yang baik atau kita mau milih yang jahat gitu, yaitu dengan adanya akhlak. Jadi ya dengan adanya akhlak kita bisa mengontrol diri kita untuk berbuat sesuatu yang tidak merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu saya ingin menghubungkan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ini ke dalam cara berpikir teologi thinking. Kenapa? Karena saya percaya bahwa semua yang kita lakukan itu adalah termasuk campur tangan Tuhan. Sehingga teologi thinking ini kan merupakan puncak dari semua cara berpikir untuk menemukan sebuah kebenaran. Dan di dalam teologi thinking ini kan adalah ilmu yang sangat valid. Sumbernya tuh sudah valid karena berdasarkan kitab suci, kepercayaan kita semua gitu loh. Jadi saya berharap semoga untuk jawaban finalnya saya bisa menerapkan dalam prinsip teologi thinking ini. Untuk itu, kesimpulan atau asumsi sementara yang bisa didapatkan dari video Curhat Filsafat Part 2 ini adalah untuk bisa mengontrol diri sendiri dari perbuatan baik atau buruk, maka manusia harus mempunyai pondasi diri yang kuat, yaitu akhlak. Karena akhlak merupakan dasar dari semua ilmu atau penerapannya, itu kita butuh akhlak yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video Curhat Filsafat Part 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.